Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adi Prayogi, NIM saya C0D01925, Fakultas Perpajakan D3 Unja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian bisnis. Penelitian bisnis merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan objektif untuk membantu pembuatan keputusan dalam suatu bidang bisnis. Penelitian bisnis suatu proses sistematis dan objektif yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Suatu penyidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun keputusan bisnis supaya suatu upaya sistematis dan strategis untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang memerlukan solusi. 1. Metodologi penelitian bisnis. Penelitian adalah proses, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian. Karena itu, bahasa dasar bagi seseorang peneliti ditemukan dalam filsafat ilmu. Bangunan dasar suatu ilmu pengetahuan meliputi observasi, fakta, konsep, definisi, variabel, masalah, hipotesis, hukum, teori, dan model. 2. Adapun tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengandalkan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan. Jenis-jenis metode penelitian. Secara umum, ada 3 metode penelitian yang umum digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga metode penelitian itu terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi. 1. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandasan pada sifat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur, instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Yang kedua, metode survei. Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologi dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Metode eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kurung hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi yang dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. 2. Metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian adalah filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang almiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian terapan dan fundamental. Penelitian terapan adalah jenis penelitian di mana masalah yang diketahui oleh peneliti berupaya dicarikan solusi, atau dengan kata lain menggunakan penelitian untuk menjawab pertanyaan spesifik. Adapun penelitian terapan memiliki tujuan untuk menemukan solusi atau suatu masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat atau organisasi industri atau bisnis. Hal tersebut berbeda dengan penelitian fundamental yang berkaitan dengan generalisis dan dengan perumusan teori.
Selain itu, perbedaan antara penelitian terapan dan penelitian fundamental dapat diringkas menjadi 3 poin. Adapun yang pertama, perbedaan tujuan. Tujuan studi terapan terkait erat dengan solusi masalah spesifik, sedangkan tujuan studi fundamental berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru atau perluasan pengetahuan saat ini tanpa memperhatikan penerapan. Yang kedua, perbedaan dalam konteks. Dalam studi terapan, tujuan penelitian ditetapkan oleh klien atau sponsor sebagai solusi untuk masalah spesifik yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, perbedaan metode. Finalitas penelitian merupakan poin penting untuk ditangani dalam suatu jenis studi. Namun demikian, studi terapan biasanya lebih mementingkan validitas eksternal, sedangkan validitas internal dapat ditetapkan sebagai titik perhatian utama bagi para peneliti eksperimental. Baiklah, mungkin cuman segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.